Ya, ada kabar bagus, ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah kita belum lihat rally atau bahkan penurunan yang terlalu signifikan, bahkan pergerakan pun relatif sideways menurut saya. Karena kita melihat kemarin penurunan tertahan di 1945, kenaikan juga tertahan di level 1959 atau 1960. Tapi pagi ini dia bergerak sedikit naik teman-teman, 1961 dengan level terendah 1954. Tidak terlalu banyak dan kita akan coba update lebih lanjut. Kabar bagusnya adalah mungkin saja nanti malam kita akan dapat kejutan yang mungkin mendukung untuk rebound emas. Itu pun dengan catatan Elliott Wave mungkin saja bisa mendapatkan progres yang paling mutlak. Tapi kita lihat uraian berikut ini. Ya, kalau tidak salah kemarin kita juga sudah ulas terkait dengan Elliott Wave yang terjadi di grafik dolar. Dan itu menandakan pola penurunan. Kontras dengan apa yang terjadi atau yang kita curigai terjadi pada emas. Tentunya itu akan berlawanan teman-teman. Dan seperti biasa kita lihat terlebih dulu. Ini adalah gambarannya. Wave 1, 2, 3, dan 3 yang terpanjang. Wave keempat kemudian kemarin tertahan di level 100.16 atau level 100.20 lebih tepatnya. Kemudian dia turun. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah dia akan langsung tembus level supportnya atau justru terpantau lebih dulu. Ada dua versi di sini teman-teman. Kalau kita bicara tentang Elliott Wave, sebetulnya di bagian wave keempat ini ulasannya adalah bisa saja kompleks. Artinya dia bisa langsung satu kali seperti itu, kemudian dia lanjutkan dengan penurunan wave kelima, atau bisa saja dia adalah rangkaian koreksi yang cukup panjang. Artinya di sini bisa saja dia terjadi double bottom, kemudian dia rebound sebagai wave C. Artinya di sini wave A, B, C, atau mungkin ini adalah A, B, C, dan ini berarti wave keempatnya berada di sini. Dan kalau seperti demikian, berarti kenaikan untuk wave keempatnya belum selesai, tapi minimum syarat utamanya mutlak tidak boleh tembus di atas level wave 3. Ya, inilah ketinggian dari wave ketiganya karena dia dalam jalur penurunan, jadi pangkalnya adalah di wave ketiga ini atau high dari wave kedua. Nah, kemudian kita tinggal gunakan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement saya tarik dari atas ke bawah dan itu berarti tidak boleh lebih tinggi daripada 38.2%. Walaupun sebetulnya tidak ada catatan khusus ataupun spesifik terkait dengan panjangnya wave keempat. Yang terpenting adalah tidak melanggar terkait dengan keberadaan wave 1. Nah, so far saya lihat ini masih cukup mumpuni dan cukup bagus ya. Dan syaratnya masih cukup tercapai. Jadi kita bisa harapkan ini nantinya akan terjadi penurunan. Itu sebabnya kenapa saya sarankan di malam hari ubah strategi, ubah mungkin kepada posisi buy, kalaupun dengan catatan retail sales-nya datanya relatif lebih lunak ataupun lebih rendah daripada ekspektasi. Nah, mengingat hal tersebut, maka kondisi yang juga kita lihat dari kondisi grafik ataupun candlestick daily, maka potensinya kita melihatnya adalah terkait dengan potensi pembalikan arah. Ya, ini disebabkan candlestick kemarin ternyata berhasil ditutup dengan shooting star. Dia tidak berhasil mampu naik dan ingat kemarin pun kita sudah sempat bahas terkait dengan 50% dari long black dan inilah long blacknya, kemudian dia tertahan pas di areal tengah. Dan itu berarti menandakan apa yang kita khawatirkan atau yang kita curigai betul adanya bahwa dia hanya sekedar pullback lalu kemudian melanjutkan penurunan. That means potensi untuk gold seharusnya bisa didapatkan kenaikan untuk malam hari. Nah, terkait hal tersebut, kita harus pastikan juga dari treasury yield-nya, apakah dia akan mengalami penurunan yang sama atau tidak. Karena kalau cuma salah satu saja, maka khawatirnya nanti banyak gangguan di malam hari. Nah, ternyata candlestick juga ditutup dengan hammer atau bahkan kita sebut dengan hanging man. Ya, lagi-lagi gagal dan dia berada tetap di bawah jalur trendline hitam. Nah, apalagi kalau kita lihat secara spesifik di grafik H4-nya, ternyata juga hampir sama dengan apa yang terjadi di US dollar. Ya, dia gagal untuk naik lebih lanjut dan bahkan dia kembali turun. Tinggal permasalahannya apakah dia double bottom atau lanjutkan penurunan. Dan tentunya yang kita harapkan ini adalah terjadi terkait dengan lanjutan penurunan. That means malam hari siap-siap untuk bergegas mengganti strategi atau mengubah strategi dengan dua catatan. Yang pertama adalah level resisten ditembus atau yang kedua kondisi data retail sales nanti malam mendukung untuk kenaikan. Oke, kita lihat di grafik H4 terkait dengan Elliott Wave yang mungkin juga muncul atau terdeteksi di grafik H4 Gold. Kemarin kita gunakan titik pangkalnya pertama di sini, lalu kemudian inilah wave 1, kemudian inilah wave kedua, lalu kemudian inilah wave ketiga, dan wave keempat bisa saja sudah selesai di 38%, lalu kemudian dia lanjutkan dengan kenaikan wave kelima. Dan wave kelima biasanya akan panjangnya sama dengan wave 1.
kita lihat di sini satu persatu posisinya. Ini adalah wave satunya, dan hati-hati, wave keempat tidak boleh melanggar panjang dari wave 1 atau puncak dari wave 1, sehingga kita pastikan jangan sampai tembus di bawah 1930-an ya. Lalu kemudian yang kedua, posisinya adalah biasanya wave keempat itu bisa menggunakan aturan 38% dari panjang wave ketiga. Nah, itu berarti so far so good, dia masih tetap memenuhi persyaratan. Dan terakhir, Anda bisa follow buy kalau ternyata dia lanjut atau langsung tembus 1963.57. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara tentang complexity ataupun yang bisa mungkin pergerakannya relatif kompleks, maka kemungkinan wave keempat tidak akan berjalan sempurna ataupun tidak semulus itu. Bisa saja pergerakan wave keempatnya adalah seperti ini. A, B, lalu kemudian lanjut dengan C, baru kemudian dia lanjutkan dengan kenaikan wave kelimanya. Jadi ini masih tetap memungkinkan, sehingga kita prediksikan bahwa mungkin kita masih akan bisa mendapatkan potensi koreksi satu kali lagi. Ya, ini kita harapkan rejection, lalu kemudian dia ada koreksi sampai mungkin sekitaran 1940, atau minimum tes kembali level low tadi malam di 1945. Artinya, kalau Anda melihat di sesi New York atau menjelang rilis data retail sales, menunjukkan angka di angka 1948, 1945, hati-hati. Saya lebih baik prefer untuk mencari level buy dengan stop loss saya buang ataupun saya tempatkan di bawah level 1933. Itu yang paling memungkinkan. Tapi kalaupun misalkan terlalu jauh, lagi-lagi Anda tunggu level buy terbaik di level 1940 untuk memasang stop loss di bawah 1935 atau 1933. Itu yang sangat memungkinkan untuk menguatkan elite wave dalam jalur kenaikan ataupun bullish. Ya, sell posisinya masih tetap bisa dipertahankan, tapi ingat begitu tembus 65 atau bahkan 63, buang semua posisinya, kemudian fokus dengan potensi buy dengan target maksimum 1982 yang terdekat. Itu dengan catatan sebelum data retail sales muncul. Tapi kalau begitu data retail sales muncul, fokus saja dengan retail sales, karena kemungkinan dia akan terjadi pembalikan kalau memang ternyata dia sudah diantisipasi dengan kenaikan lebih dulu. Nah, terkait dengan posisi dari pound sterling, posisinya agak sedikit berbeda. Kita tetap mengincar zona buy karena posisinya adalah dia diharapkan terjadi penurunan. Tapi karena dia mengalami swing high seperti ini, maka yang pertama kali yang kita harapkan adalah dia rejection di zona atas atau di resisten supaya terjadi double top. Lalu kemudian dia turun dan double top tersebut dengan neckline kurang lebih 1.30487, berarti targetnya maksimum 1.2990-an atau 1.29453. So, posisi sell strateginya masih tetap kena dan juga masih tetap bisa diberlakukan selama dia tidak tembus 1.3141. Itulah sebabnya saya gunakan stop loss di atas 1.3141. Kalau memang ternyata dia tembus, Anda bisa switch strateginya lalu kemudian lanjutkan follow buy. Sementara kalau misalkan dia turun, nah hati-hati, di malam hari lagi-lagi korelasinya adalah dengan US dollar dan juga data ekonomi yang dikhawatirkan datanya relatif lebih lemah. Kalau data retail sales Amerika lebih lemah, maka kita bisa harapkan bahwa saat dia sudah terselesaikan penurunannya, mungkin kita switch menjadi buy kembali, karena ekspektasi inflasi Inggris yang lebih tinggi mengakibatkan ekspektasi kenaikan suku bunga juga lebih tinggi daripada Fed. Sementara kalau misalkan kita perhatikan di grafik daily-nya, ya ini memang jelas dia memberikan indikasi adanya penurunan. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut dia belum terselesaikan atau belum ada jeda koreksi sama sekali. Ya, setidaknya secara keseluruhan kita masih bisa mengharapkan untuk kenaikan setelah rilis data inflasi besok hari. Sementara untuk crude oil-nya, dia kelihatannya masih sulit untuk berkembang lebih lanjut, apalagi untuk mempertahankan posisi di atas level 77. Lagi-lagi, level support 74, 73, dan bahkan mungkin saja level 72 itu masih bisa berpotensi untuk diuji kembali. Nah, dengan catatan teman-teman, saya agak sedikit ragu ataupun agak mencurigakan karena posisinya di grafik H4 justru kita bertentangan. Di sini ada kondisi trendline yang kita gunakan, kemudian dia sudah cukup dengan trendline. Pilihannya adalah apakah dia akan rebound seperti itu atau justru dia akan tertekan lebih lanjut. Ya, sebetulnya kalau misalkan Anda ingin aman, Anda pastikan dia tembus, lalu kemudian Anda follow sell. Tapi kalau Anda yakin ini tidak akan tembus, Anda boleh lakukan buy, lalu kemudian stop loss lah dipasang di bawah area trendline tersebut. Area trendline-nya saat ini support trendline berada di area 7407 atau 74.07. Artinya, kalau Anda buy sekarang untuk crude oil,
Anda lebih baik pasang stop loss-nya di bawah 7407. Ya, asumsi saya adalah pasanglah di bawah 73.40-an supaya terhindar dari yang namanya false breakout. Lalu kemudian targetnya mungkin saja bertahan di 75.50 atau 7600. Karena kita tidak lihat atau belum bisa melihat apakah dia akan lanjut kenaikan di atas 77. Ya, ini artinya juga ada opsi lain, di mana saat dia rebound, mungkin saja dia nantinya tertahan di level tengah seperti yang kemarin, dan itu berarti 75.90, dan akhirnya dia kembali rejection turun, dan barulah jebol ataupun tembus level support trendline. Well, apapun itu, pastikan Anda menggunakan stop loss karena retail sales nanti malam bisa jadi ujian terakhir sebelum pertemuan Fed minggu depan. Dan akhirnya, jawaban terkait dengan apakah retail sales ini akan menggoyang market atau tidak, semuanya masih tetap menjadi serba kemungkinan. Dan ingat, masih ada faktor ketidakpastian yang akhirnya juga akan membuat pergerakan emas ataupun pound sterling relatif tertahan. Tapi setidaknya, nanti malam kita nantikan apakah wave keempat selesai kemudian beralih kepada wave kelima kenaikan untuk emas, atau justru kita akan lihat kegagalan dan semakin lebih rendah.